Pak Kades, kalau kita tadi dengar cerita, ya dana desa yang ada di sini mungkin tidak cukup ya Pak ya. Nah, terus kemudian sumber dana lain bagaimana Pak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan atau kreativitas masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka? Jadi gini Pak, untuk dana desa ya cukup nggak kecukup ya saya bersyukur. Ya Alhamdulillah. Terutama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian ke pemerintahan pusat ya atas digelontorkannya dana desa sehingga bisa diserap sama masyarakat lebih meningkatkan kesejahteraan. Ya memang antara cukup dan tidak itu relatif juga Pak, karena kan kita memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat mungkin banyak kekurangan dalam satu tahun anggaran itu. Tapi ya kita juga tidak putus asa Pak. Di kabupaten juga ada namanya dana PIK sama dana PIS ya, pagu indikator sektoral dan pagu indikatif kewilayahan. Ya di situ kita juga mengajukan Pak, mengajukan. Ya kalau pengajuannya mungkin setelah dianalisa mungkin masuk ya mungkin kita rezeki kita ya kita dapat. Itu yang bisa membantu. Itu dalam konteks pertanian Pak, kebanyakan dari pertanian. Terus berupaya programnya sih terserah kita mau TPT gitu, mau istilahnya ke jalan usaha tani, mau ke irigasi, itu tinggal kebutuhan kitanya apa yang kurang gitu. Ya itu membantu Pak, membantu percepatan infrastruktur Pak. Infrastruktur. Jadi dengan percepatan tersebut sehingga kita dana desa mungkin untuk tahun-tahun yang akan datang khusus untuk perekonomian aja kan gitu. Difokuskan ya. Difokuskan gitu. Jadi untuk mengembangkan usaha desa untuk meningkatkan PAD. Pendapatan asli daerah itu. Desa. Itu sendiri. Mungkin itu Pak. Ya, kalau sektor pertanian ada, nah sini sektor peternakan dan peternakan dan usaha lainnya gimana Pak? Misalnya perikanan, Kalau peternakan. di sini kan pertanian ada mulanya kan dan ada istilahnya sungai ya. Sungai itu sungai musiman Pak. Oh musiman. Ketika musim hujan mungkin air melimpah. Tapi kala musim kemarau itu kan kosong Pak. Jadi pertanian di sini juga mengikuti musim. Kalau musimnya kering ya pun palawija. Dan kita juga arahkan untuk dana desa itu bikin sumur-sumur pantek, sumur-sumur pantek yang buat pengairan di sawah-sawah tersebut. Seperti itu. Jadi istilahnya tidak ada kenal musim apa gitu. Jadi untuk palawija mungkin kebutuhan air tidak terlalu banyak. Palawija. Tapi kalau untuk padi untuk itu kan air harus melimpah. Tapi kita juga lagi bekerja sama dengan ketiga desa. Tetangga desa sama yang 3 desa yang satu alur dengan ada yang namanya irigasi kertos Pak. Irigasi kertos ini mengairi sawah ketiga desa ini. Terpadu Pak ya? Terpadu. Dan sekarang tuh rusak Pak, rusak parah. Cuman dari pihak pemerintah daerah sudah meninjau dan sudah akan merealisasikan untuk dibangun kembali. Karena memang itu usianya udah lama. Nah, itu sangat sekali berpengaruh terhadap pertanian di sini, Pak. Jadi mengairi seluruh sekitar 1.000 hektaran, Pak. 1.000 hektar di 3 desa itu? 3 desa. Kalau peternakan tadi Pak gimana? Kambing, kalau peternakan sapi? Sekarang tuh berjalan peternakan ayam potong, Pak. Ayam potong? Ada 10.000 sampai 20.000 lah. Kalau setiap peternaknya tuh, Pak. Cuman dalam situasi seperti ini ya kemungkinan cuacanya ekstrim gini ya Pak. Mereka rehat dulu gitu biasanya. Nanti mulai lagi setelah musimnya agak bagus gitu. Ya tetap berjalan Pak peternakan. Kalau perikanan di sini nggak ada. Nggak ada ya? Empang gitu nggak ada? Nggak ada potensi Pak. Empang pun nggak ada ya? Iya nggak ada. Soalnya airnya dalam segi air. Segi air ya? Oh gitu ya. Berarti harus ada program unggulan yang lainnya untuk kita mengganti unggulan yang lain yang substitusi yang ada kaitannya dengan pertanian di sini yang sangat menunjang kan gitu. Ditunjang sama yang lain-lain kan gitu. Kalau perikanan karena airnya kurang ya
kita nggak bisa. Ya, Makanya potensial banget Pak. betul banget ya. Nah, terkait dana desa, paling tidak Pak, ini kan sudah bisa bermanfaat bagi setiap desa, terutama juga khususnya desa Kaligawe Wetan. Nah, ada nggak keinginan Bapak lain terkait dengan program yang memanfaatkan dana desa itu khususnya di Kaligawe Wetan ini, Pak? Kira-kira ke depan apa lagi gitu kan dengan dana sekian untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan seluruh desa di Kaligawe Wetan. Jadi gini Pak Rusdi, untuk ke depan kita kan untuk meningkatkan kesejahteraan juga ya, terus dalam segi kesehatan Pak. Kesehatan. Iya, dalam segi kesehatan. Betul betul. Ya. Sanitasi, kan ada jamban-jamban yang tidak layak, terus rumah yang tidak layak huni juga. Jadi kita untuk ke depan mungkin saya arahkan ke sana, membantu, ya itu juga sesuai dengan regulasi yang ada di peraturan daerah Perda ya. Jadi kalau memang masuk kita akan realisasikan gitu Pak. Tetapi itu juga kita seleksi dulu Pak. Jadi orang tersebut memang membutuhkan apa tidak kan gitu, apa perlu dibantu kan gitu. Jadi tidak semua. Jadi untuk kesehatan ini memang kita itu di Desa Kaligawe Wetan ini sering adanya wabah gitu, wabah demam berdarah kan gitu. Cuman untuk tahun ini alhamdulillah tidak terjadi. Cuman kita harus persiapan penangkalan, terutama pencegahannya dengan itu Pak, dengan sanitasi yang bagus. Gitu ya. Lingkungan gitu, kebersihan lingkungan. Jamban yang bagus ya, WC yang bagus ya. Ya, mungkin ke depan saya arahkan ke sana Pak. Kalau memang dari bantuan dari kabupaten atau provinsi tidak mengalir kan gitu. Jadi termasuk juga ini Pak, apa pemanfaatan BPJS bagaimana Pak di Kaligawe Wetan ini? BPJS kan ada yang mandiri, ada yang ini. Kebetulan di masyarakat kita sih sudah sadar Pak akan artinya kesehatan. Dan kami pun selalu sosialisasi tentang BPJS tersebut. Program BPJS itu ya. Karena kan kebanyakan penyakit di sekitar kan tidak bisa terdeteksi, kadang tahu-tahu sakit jantung apa kan gitu ya. Jadi perlu pengobatan, perlu apa namanya, penanganan yang memang mahal biayanya. Dengan ada bantuan BPJS kan bisa tercover Pak. Ya kita juga di desa juga ada anggaran untuk kesehatan, ada untuk kesejahteraan, untuk apa namanya kepemudaan juga. Jadi semua merata Pak. Keagamaan juga ada ya. Nah, itu terkait dengan rumah layak huni udah semua tuntas Pak ya? Udah tuntas. Udah hampir, mungkin di desa kami ini Pak tinggal 5% lagi. Oh 5% lagi, yang tadi kemudian diupayakan supaya ada bersih lagi ya, sehat dan bersih ya, punya apa sanitasi yang bagus ya, jamban dan sebagainya gitu. Betul Pak, seperti itu. Jadi kesadaran masyarakat tentang kesehatan juga sudah Pak, meningkat ya. Untuk penanganan sampah juga Pak, kita sudah terorganisasi dengan baik. Kita ada tempat pembakarannya di desa. Jadi tempat pembuangan air di desa terus diolah Pak. Diolah. Kalau yang masih bermanfaat mungkin dimanfaatkan untuk pupuk, diolah. Kemudian kalau memang yang itu ya kita ada pembakarannya Pak, khusus. Jadi tiap hari itu ada petugas yang ngambil sampah. Dan tong sampah juga sudah kita siapkan dari anggaran dana desa juga Pak. Alhamdulillah ya. Jadi membantu masyarakat juga, terus kebersihan juga terjaga Pak. Terjaga. Dulu waktu sebelum adanya dana desa mungkin membuang sampah itu ke sungai Pak. Sungai lagi besar dibuang. Seperti itu. Jadi sekarang tidak ya? Sekarang sudah tidak. Alhamdulillah ya. Sudah sadar masyarakat sudah ya? Sadar karena kita sudah menyiapkan prasarananya Pak. Dulu kalau masyarakat buang sampah saya marahin, malah dia balik marah ke saya. Saya mau buang kemana lagi kan gitu. Benar, sekarang saya yang marah Pak kalau dia buang sampah sembarangan. Betul, karena udah disiapkan. Karena fasilitasnya sudah disiapkan. Tempat sampahnya, pembuangannya nanti diambil sama siapa gitu Pak, sama petugas gitu ya. Jadi itulah prasarana dan sarana pemanfaatan sampah dan segalanya itu memang udah
udah di apa namanya dalam RPJMDes, rencana penggunaan jangka menengah desa Pak. Ya. Dalam 6 tahun itu sudah ada dan sudah terrealisasi Pak. Terwujud ya, udah terrealisasi. Untuk petugasnya sudah ada segalanya. Jadi ya alhamdulillah Pak, kebersihan itu sekarang ya meningkat lah. Terus sekarang dulu pernah wabah demam berdarah, wabah apa gitu, sekarang sudah tidak ada. Kalau pendidikan Pak di desa ini bagaimana Pak? Di sektor pendidikan juga kita menganggarkan Pak untuk bangun 3 lokal pendidikan ya TPQ Pak, TPQ sama PAUD Pak, PAUD tahun kemarin TPQ, tahun sekarang PAUD Pak. Ya, alhamdulillah kita juga ikut mendukung untuk pendidikan karena kenapa murid-muridnya warga sini, guru-gurunya juga warga sini. Kenapa nggak diimplementasikan kan gitu ya? Dibantu mereka kan gitu, seperti itu Pak. Bapak punya data desa atau warga desa sini yang sarjana, yang SMA dan seterusnya, terus bekerja di sektor di Jakarta atau di pusat atau di tempat lainnya di luar desa ini gitu. Ada Pak, datanya ada. Cuman fix-nya saya nggak hafal gitu Pak. Jadi memang warga kita ini tersebar Pak. Kebanyakan urban ke Jakarta. Jakarta. Ya. Di sana ada yang kerja ya macam-macam sih Pak. Ada yang kontraktor kan gitu ya. Ada yang kerja di apa namanya perkantoran. Perkantoran ya. Ada yang di kepolisian ada Pak. Tingkat sarjananya juga lumayan Pak. Sarjananya lumayan. Lumayan ya. Jadi begitu sektornya ya. Iya. Lalu ini Pak, kita ngelihat bahwa saat ini kan dana desa juga tidak hanya untuk desa ini, tapi seluruh Indonesia gitu. Iya. Jadi harapan Bapak dalam pengertian memanfaatkan dana itu, kira-kira apa yang Bapak bisa sampaikan untuk sahabat-sahabat atau teman-teman kepala desa lainnya Pak? Ya harapan kami Pak untuk ke depan ditingkatkan lagi. Karena memang pemanfaatan dana desa ini memang sangat dibutuhkan sekali. Dibutuhkan, ya. Terutama bagi desa-desa yang tertinggal gitu Pak. Percepatan perekonomian juga. Ya, bangunan itu. Ya kami juga mengharapkan rekan-rekan yang lain juga bisa memanfaatkan sebaik mungkin gitu dengan adanya dana desa ini untuk kemajuan desanya kan gitu. Jadi harapan kami ya itu Pak, semakin kan selama ini kan semakin selama saya benar jadi kepala desa semakin meningkat Pak. Dari anggaran sekian naik ke anggaran sekian, naik lagi. Ya, alhamdulillah dengan adanya desa ini sangat membantu sekali, sangat istilahnya menjadikan acuan desa untuk membangun Pak. Itu. Mungkin itu aja. Komunikasi dengan para kepala desa lainnya ke Bupati bagaimana Pak? Ya kita selalu komunikasi Pak dengan Bupati melalui forum komunikasi KUWU namanya, FKKC. Tiap bulan atau tiap minggu atau? Tiap periode tertentu mungkin Pak. Oh gitu ya. Mungkin ya audensi sering gitu Pak. Kaitannya dengan pencairan gitu, audensi untuk percepatan apa namanya penggunaan dana kan gitu ya. Terus kesepakatan tentang program-program yang mana yang harus didahulukan kepada ya, prioritas program gitu. Ya, seperti itu Pak. Betul Pak. Pak Kades, kita ini kan sudah masuk di zaman teknologi tinggi, internetnya juga luar biasa dan masyarakat kaum muda milenial itu juga dekat sekali dengan internet. Jadi teknologi itu sudah masuk ke desa-desa. Bagaimana Pak Kades mengantisipasi kaum milenial di desa ini untuk memanfaatkan teknologi modern seperti internet? Nggak tahu saya, apakah di desa ini sudah maksimal memanfaatkan itu? Karena komunikasi lewat itu kan sangat cepat. Gitu. Jadi gini Pak, untuk internet ini ya, kita ini udah pasang Pak, wifi. Ya nggak di password bebas, cuman jam-jam tertentu aja. Oh gitu ya. Karena kan misalkan kalau maghrib kita matikan gitu kan, kalau udah ke sana boleh lah. Ya cuman gitu. Terus untuk kaum milenial ini memang kita arahkan untuk
ada ide-ide dari mana gitu, ada ide apa gitu ya untuk memanfaatkan sarana komunikasi tersebut itu. Ya sekarang tuh dari pemerintahan provinsi juga memberikan semacam alat komunikasi Pak untuk para RW Pak. Oh gitu. Ya dari pemerintahan provinsi untuk para RW. Ya nanti di situ mungkin ada ngelink ke sana untuk Apa itu Pak bentuknya? Maksudnya HP, Pak. Android, oh Android. Android. Nah, jadi semua Ya, diberikan. kita kadang Diberikan ada 6 RW, ya 6 HP. di 6 HP gitu. Nanti langsung komunikasi di grup itu, grup RW seluruh Ke seluruh Jawa Barat, kabupaten ya, Kabupaten. kabupaten. Ya seperti itu Pak pemanfaatannya. Dan alhamdulillah selama ini dengan adanya internet ini mereka bisa bebas mengakses pendidikan gitu ya, mengakses ilmu-ilmu dari Berbagi informasi gitu loh. Cuman ya memang belum maksimal gitu pemanfaatan itu. Desa sendiri punya website nggak Pak? Website punya. Punya ya, jadi di situ terkait dengan desa. Ya. Kemudian gini, Kaligawetan. untuk Kaligawetan alhamdulillah sudah terorganisir dalam bidang pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat ya. Jadi setiap perangkat desa yang ada di sini sudah bisa melayani Pak. Misalkan ada yang butuh surat keterangan, surat untuk izin hajat atau apa, jadi sudah tinggal ketik, muncul nama, muncul data langsung bisa di-print Pak. Gitu ya, jadi Tinggal saya tanda tangan. Gitu. artinya masyarakat tidak harus ke kantor desa. Iya. Nanti pada saat sudah jadi baru ambil. Enggak, ke desa tetap. Ke Karena desa kan tetap. dia ada NIK Pak. Oh, jadi desa itu. NIK sini udah di database semua di sini tuh di Kaligawetan. Iya, iya. Udah di database semua, jadi tinggal ngetik NIK-nya aja muncul nama. Baru nanti bikin Mau perlunya surat apa gitu ya. Udah langsung. Untuk pengantar Ngeling ke sana. SKCK dan sebagainya gitu kan. SKCK. Pertanahan gitu termasuk Pak ya. Termasuk ya. Nah, Pak, data kependudukan juga termasuk sudah Ya, termasuk ya. termasuk. Pak Kades, mungkin ini pertanyaan terakhir. Harapan Bapak selaku kepala desa dan aparat desa dan kemudian sudah melakukan sesuatu yang maksimal atau menuju maksimal, itu apalagi Pak kepada masyarakat? Artinya masyarakat ini harus aktif juga, bagaimana dan seterusnya gitu. Ya, harapan kami dengan adanya berkaitan dengan dana desa ini kepada masyarakat, saya mengharapkan masyarakat juga proaktif Pak. Proaktif. Proaktif dalam artian ide-ide apa yang bisa disampaikan ke pemerintahan desa. Jadi nggak usah sungkan-sungkan. Nggak usah sungkan-sungkan Pak. Jadi harus gitu, keterbukaan itu perlu Pak. Keterbukaan dari masyarakat, kebutuhan apa di lingkungannya masing-masing gitu. Jadi Bapak membuka diri untuk masyarakat saya ya? membuka diri Pak. Siapapun dia datang silakan mau ngobrol gitu. Oh gitu ya. Jadi dengan adanya itu kan kita bisa ambil apa poin-poin yang memang penting gitu. Poin-poin itu bisa kita olah untuk kita implementasikan Pak kepada masyarakat. Kayak contoh pembangunan sarana lingkungan seperti ya ada taman bermain juga gitu ya. Itu juga kan masukan dari masyarakat. Kemudian pos kamling, Sarana keagamaan, masjid. masjid ya. Masjid juga Pak. Cuman memang dalam perda ini untuk pembangunan semacam itu kan belum boleh Pak. Harus kejar dulu infrastruktur. Setelah infrastruktur dulu boleh. Untuk desa juga mungkin hanya dari ADD aja Pak. ADD ya. Ya. Oke. Anggaran dana desa, anggaran dana apa tuh ADD. Dari setiap tahun kan ada. Ada ya. Dan cuman nggak besar Pak. Tapi bisa dimanfaatkan untuk masyarakat gitu. Untuk masyarakat juga. Ya, garis bawahi apapun dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat, provinsi dan sebagainya, itu setiap program itu dimanfaatkan secara maksimal untuk masyarakat. Iya, betul Pak. Terima kasih Pak. Saudara sekalian, sahabat Jona Channel, senang sekali sudah berbicara dengan Kepala Desa Kaligawetan. Mudah-mudahan Bapak asikin ya, mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat buat kita semua dan menjadi tuntunan atau paling tidak pedoman apa yang sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya dan secara positif. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.